Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tunalaras anak berkebutuhan khusus dan ciri-cirinya. Penyebab tunalaras anak berkebutuhan khusus pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Anak berkebutuhan khusus tunalaras ini tidak memiliki sikap dewasa, sering melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, dan kurang memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar. Tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seseorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal anak ini dengan sebutan anak nakal. Anak tunalaras ini termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Faktor-faktor penyebab anak tunalaras yang pertama berikut ini dari beberapa faktor yang menjadi penyebab anak tunalaras, yaitu yang pertama dari faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma, atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosi. Kemudian dari faktor keluarga, ini hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Selanjutnya yaitu faktor sekolah. Dari faktor sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Gangguan emosional yang timbul dari sekolah bisa karena adanya sikap guru sebagai pendidikan yang otoriter, atau teman sekelas yang dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku sehingga mereka merasa tertekan. Kemudian faktor dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik mental yang terganggu. Kemudian adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kemudian karakteristik anak tunalaras, yaitu yang pertama karakteristik akademik, di mana anak tunalaras umumnya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya. Anak-anak ini juga jarang ditemukan yang memiliki prestasi akademik meningkat. Kemungkinan besar anak
Tunalaras ini memiliki nilai EQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasannya. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya itu ada 5, yaitu yang pertama, hasil belajar di bawah rata-rata, kemudian sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering bolos, yang terakhir yaitu sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi, kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Kemudian selanjutnya karakteristik sosial dan emosional. Yang pertama yaitu karakter sosial. Karakter sosial ini terlihat pada saat anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang dapat terlihat dari perilaku berikut. Yang pertama, tidak diterima masyarakat, biasanya karena mengganggu, melanggar norma budaya, melanggar aturan keluarga dan sekolah. Selanjutnya, bersikap agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, mempunyai sikap perkembangan atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama. Selanjutnya, karakteristik emosional. Seseorang tunalaras memiliki karakteristik emosional atau berapi-api dan tidak terkontrol. Berikut ini adalah karakter emosional, dapat terlihat dari perilakunya. Ada 2, yaitu yang pertama, hal yang menimbulkan penderita bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa. Ditandai dengan yang kedua, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasaan atau sensitif. Kemudian, karakteristik fisik atau kesehatan. Anak tunalaras ini pada umumnya merasa ada yang tidak beres dengan kondisi jasmaninya. Mereka mudah merasa cemas, merasa sakit, pola makan tidak teratur, gangguan tidur, tidak tenang, bahkan mudah mengalami kecelakaan. Sedangkan faktor lain berupa fisik, yaitu sering ngompol, buang air tidak terkontrol, gagap, dan terkadang jorok. Kemudian, ciri-ciri anak tunalaras, yang pertama yaitu mengalami gangguan perilaku. Anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku, sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras yaitu yang pertama, berkelahi, memukul, menyerang, kemudian pemarah dan pembengkang, kemudian suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh, kemudian kurang ajar, tidak sopan dan suka mengganggu, kemudian penentang, tidak mau bekerja sama, suka ribut, pembolos, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, dan suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri.
itu perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras. Kemudian mengalami kecemasan yang menyendiri. Anak tunalaras juga mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak-anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berikutnya, beberapa perilaku yang menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri, yaitu cemas dan seringkali tegang, kemudian tidak punya teman, tertekan, sensitif, selanjutnya rendah diri dan cenderung pendiam, kemudian mudah berfrustasi dan mudah bingung. Kemudian anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan anak yang kurang dewasa pada tunalaras, yaitu yang pertama, pelamun, kaku, pasif, mudah terpengaruh, pengantuk, dan pemborosan. Kemudian anak-anak yang agresif bersosialisasi selain kurang dewasa, akan tetapi anak-anak ini ada juga yang cenderung agresif bersosialisasi sehingga menimbulkan masalah di lingkungannya. Berikut ini contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi, yaitu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, mempunyai komplatan jahat, yang kedua, berbuat onar bersama komplotannya, kemudian yang ketiga, membuat geng, selanjutnya suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi dari rumah. Ada beberapa modifikasi perilaku yang bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi anak tunalaras, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan di sini juga ada tentang bentuk modifikasi perilaku yang bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi si anak tunalaras tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama, bicara dengan anak. Moms akan mendapatkan kerjasama yang lebih baik jika anak memahami dengan jelas apa yang diharapkan moms. Jadi, cobalah duduk dan bicara dengan jelas padanya. Bahkan, jika ia sudah tahu apa yang diharapkan, mengklasifikasikan harapan di awal dapat membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Yang pertama, yang perlu bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi anak tunalaras, yaitu yang pertama, bicara dengan baik. Kemudian atasi berbagai gangguan. Saat ini mendisiplinkan anak, cobalah terlebih dahulu mengatasi sebagai gangguan seperti faktor lingkungan dan emosional. Rasa lapar, lelah, cemas, atau gangguan lainnya dapat membuat anak lebih sulit mengendalikan perilakunya. Kemudian
Selanjutnya yang ketiga yaitu beri hitungan mundur untuk transisi. Jika memungkinkan, persiapkan anak untuk transisi antara satu kegiatan ke kegiatan lain. Misalnya, katakan kamu punya waktu 10 menit lagi ya untuk mulai mengerjakan PR. Atau, nak, 5 menit lagi kita makan malam. Ini membuat mereka bisa mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan. Beri hitungan mundur untuk transisi, bersikap anak tuna untuk transisi antara satu kegiatan lain. Contohnya seperti kita memberikan waktu untuk dia mengerjakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Kemudian yaitu biarkan anak memiliki pilihan. Saat anak tumbuh dewasa, penting bagi mereka untuk memilih hak untuk mengatur jadwal sendiri. Ini juga merupakan salah satu cara mengatasi anak tunalaras. Misalnya, membiarkan mereka memiliki apakah ingin mandi sebelum atau setelah makan malam. Ini dapat membantu mereka merasa diberdayakan dan mendorong mereka untuk menjadi lebih mengatur diri sendiri. Di mana contoh anak memiliki pilihan ini agar anak ini memiliki kedewasaan atau mendorong untuk menjadi lebih mengatur diri sendiri. Seperti contohnya yang saya jelaskan tadi, misalnya membiarkan mereka memilih apakah ingin mandi sebelum atau setelah makan. Selanjutnya yaitu konsisten. Anak itu membutuhkan konsistensi. Jika moms bereaksi terhadap perilaku anak dengan satu cara di suatu hari dan dengan cara yang berbeda di hari berikutnya, itu akan membingungkan mereka. Jadi penting juga bahwa setiap orang yang dapat dengan menangani perilaku mereka dengan cara yang sama. Ini bisa dibicarakan dengan pasangan dan anggota keluarganya. Kemudian cobalah untuk tidak bereaksi berlebihan. Yaitu ini mungkin sulit, tapi mereka salah satu cara mengatasi anak tunalaras yang efektif. Ketika anak melakukan sesuatu yang menjengkelkan dari waktu ke waktu, kemarahan dan frekuensi dapat menumpuk. Terkadang tidak mungkin untuk tidak menunjukkan kejengkelan moms, namun cobalah untuk tetap tenang, alihkan pikiran ke hal-hal yang menyenangkan atau membuat moms merasa tenang. Untuk tidak bereaksi berlebihan tersebut yang efektif ketika anak melakukan sesuatu yang menjengkelkan dari waktu ke waktu, kemarahan dan frustasi dapat menumpuk. Terkadang tidak mungkin menunjukkan kejengkelan, namun cobalah untuk tetap tenang, alihkan pikiran hal-hal lain yang menyenangkan atau membuat kita merasa tenang. Selanjutnya yaitu bersikap positif tentang hal-hal yang baik. Ketika seseorang anak sulit mengendalikan perilaku, hal-hal yang mereka lakukan dengan baik dapat diabaikan.
beritahu anak kita senang dengan sesuatu yang telah ia lakukan. Kamu dapat memberitahu anak saat merasa senang dengan memberi mereka perhatian, pelukan, atau senyuman. Ini dapat membantu ia mengerti hal-hal seperti apa yang baik untuk dilakukan. Kemudian, tawarkan hadiah. Contohnya, tawarkan hadiah. Kamu dapat membantu anak dengan memberikan ia penghargaan atas perilaku yang baik. Misalnya, pujilah ia atau beri mereka makanan favoritnya saat ia menunjukkan perilaku yang positif. Jika anak berperilaku baik, beritahu mereka betapa senangnya kamu. Jangan berikan anak hadiah sebelum mereka melakukan apa yang diminta. Kemudian, hindari memukul. Nah, di sini memukul bukanlah cara mengatasi anak tunalaras yang baik dan efektif, sebab anak belajar dengan mencontoh. Jadi, jika kita memukulnya, kamu secara tidak langsung memberitahunya bahwa memukul itu boleh saja. Anak-anak yang diperlakukan secara agresif oleh orang tua lebih cenderung menjadi agresif di kemudian hari. Jadi lebih baik memberikan contoh yang baik sebagai gantinya. Meski modifikasi perilaku adalah cara mengatasi anak tunalaras yang efektif, ada beberapa masalah perilaku yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama yaitu berbagai perilaku berikut ini menandakan anak butuh bantuan profesional segera, yaitu perilaku agresif, misalnya mengancam berkelahi, merusak barang atau menyakiti orang lain. Kemudian kejam terhadap hewan, misalnya menyakiti atau menyiksa hewan peliharaan, keluarga atau hewan milik orang lain. Kemudian tanda psikosis, misalnya mendengar atau melihat hal-hal yang tidak dilihat atau didengar orang lain. Ketidakpatuhan ekstrim, misalnya menolak untuk mengikuti aturan, melarikan diri atau mengganggu. Kemudian sering bolos sekolah, kurangnya perubahan perilaku, tidak mempengaruhi oleh permintaan atau menolak untuk melakukan perubahan meski ada konsekuensi yang konsisten. Kemudian kurangnya penyesalan atau empati terhadap orang lain, perilaku seksual, misalnya membuat komentar seksual atau melakukan perilaku seksual. Kemudian modifikasi perilaku yang bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi anak tunanetra tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi, dibagi menjadi 8 atau dijelaskan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama mengalami gangguan perilaku, kemudian kedua mengalami kecemasan dan menyendiri, kemudian anak kurang dewasa, anak yang agresif bersosialisasi. Ada beberapa modifikasi perilaku yang bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi anak tunalaras ini. Yang pertama yaitu bicara dengan baik, atasi berbagai gangguan. Yang ketiga, beri hitungan mundur untuk transisi, kemudian biarkan anak memilih pilihan. Yang kelima, konsisten,
Kemudian cobalah untuk tidak bereaksi berlebihan, kemudian bersikap positif tentang hal-hal yang baik, tawarkan hadiah dan hindari memukul. Kemudian sekian dari penjelasan saya tentang faktor penyebab tunalaras anak berkebutuhan khusus dan ciri-cirinya. Apabila ada salah kata penyebutan atau penyampaian dan kurang jelasnya penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sekian dan terima kasih.